Halo, perkenalkan namaku Leni Marlina Krisnawati dari kelas manajemen A 2019 dengan NIM 7193510054. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap pengangguran di Indonesia yang jauh meningkat. Pada akhir tahun 2019 adalah awal dari ledakan COVID-19 di dunia. China menjadi negara pertama untuk ledakan berbahaya ini. Hingga akhirnya di awal tahun 2020, COVID-19 masuk ke negara kita yaitu Indonesia. Kemunculan COVID-19 ini tentunya mempengaruhi sektor sosial, kesehatan, dan salah satunya mempengaruhi perekonomian dunia, khususnya perekonomian Indonesia. Dengan adanya dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian dunia, otomatis akan berdampak pada tingkat pengangguran. Dalam laporan tertulis dari Organization for Economic Cooperation atau Development atau OECD, forecast tahun 2020, tingkat pengangguran pada tahun 2020 lebih tinggi dan lebih krisis daripada tahun 2008. Nah, yang menjadi penyebabnya sudah tentu COVID-19 yang melanda dunia. OECD mencatat tingkat pengangguran pada Februari 2020 sebesar 5,2%. Kemudian pada Mei 2020 terjadi peningkatan menjadi 8,4%. Wah, jauh sangat tinggi ya. Dampak pandemi COVID-19 ini sudah jelas sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi loh. Tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia juga. Meningkatnya jumlah pengangguran merupakan imbas dari pemberlakuan PSBB atau lockdown sebagai bentuk antisipasi pemerintah agar tidak terjadi penularan yang semakin meluas. Namun pada kenyataannya justru berimbas pada pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya peningkatan angka pengangguran. PSBB ini membuat perusahaan yang berdampak dan terparah harus berhenti beroperasi, yang menyebabkan terjadinya banyaknya PHK massal. PHK massal ini terjadi karena faktor penurunan tingkat produksi, dampak dari rendahnya atau berkurangnya tingkat permintaan terhadap barang dan jasa. Beberapa perusahaan memberhentikan karyawannya secara permanen, sebagian pula juga memberhentikan karyawannya hanya sementara. Walaupun pertumbuhan angka pengangguran menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 34,41% atau 19,10 juta penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 turun drastis menjadi 10,2 juta penduduk. Dari hasil analisis pertumbuhan angka pengangguran di masa pandemi ini, sudah seharusnya pemerintah mempersiapkan strategi jitu loh dalam menangani dampak pandemi yang mempengaruhi berbagai sektor, terkhusus sektor ekonomi yang sesuai dengan kajian ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini merupakan program yang diperuntukkan untuk masyarakat dalam pelatihan keterampilan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi para pekerja ataupun buruh dan wirausaha bagi para pelaku usaha kecil ataupun menengah. Nah, dengan adanya program ini diharapkan memberikan kesempatan baru kepada mereka yang belum memiliki pekerjaan dan juga terdampak dari COVID-19 agar bisa memiliki keterampilan khusus yang bisa berguna dalam meningkatkan taraf hidup dan mungkin juga bisa bermanfaat untuk mengembangkan bisnis dan membuka lapangan pekerjaan baru. Dalam hal ini, lapangan pekerjaan harus mulai ditingkatkan kembali oleh pemerintah, karena semakin meningkatnya pertumbuhan lapangan pekerjaan akan mempengaruhi pertumbuhan angka pengangguran. Karena salah satu masalah dalam pembangunan suatu negara adalah adanya pengangguran. Dengan demikian, lapangan pekerjaan merupakan sebuah wadah bagi manusia menempatkan pada posisi utama dalam pembangunan, dan lapangan pekerjaan akan menjadi sumber pendapatan bagi negara. Baiklah, sekian dari video hasil pembahasan singkat saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. See you tomorrow.